maksud dan tujuan saya di sini untuk mewawancarai ibu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di sejarah lisan. Kebetulan di sini saya mendapatkan tema besar yaitu guru honorer, dan saya mengangkat judul mengenai dilema perjuangan guru honorer menjadi seorang pegawai PNS atau pendidika. Dan kebetulan karena kita sebelumnya sudah melakukan wawancara tetapi melalui online, dan saya mengetahui bahwa ibu itu sudah hampir lebih dari 15 tahun menjadi seorang guru honorer. Karena saking lamanya ibu, jadi saya tertarik untuk mewawancarai ibu. Sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu, apakah ibu bersedia nama ibu untuk dicantumkan di dalam artikel saya? Iya, boleh Mas, boleh. Baik, terima kasih ibu atas izinnya. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan CV dari Ibu A secara singkat terlebih dahulu. Untuk nama lengkap itu Ibu A Halimah SPDGR. Kemudian untuk riwayat kerjaan itu sudah mulai menghonor dari tahun 2005 sampai dengan 2021, dan alhamdulillah pada tahun ini sudah lulus P3K ya. Alhamdulillah. Kemudian pernah mengikuti beberapa kali tes CPNS ya. Kemudian untuk sekolahnya juga kalau tidak salah pernah menempuh 3 kali ya di perguruan tinggi. Mungkin spesifik dari 2A. Ibu pada hari ini tanggal 23 Oktober 2022 hari Senin, tepat pukul 9.34 akan diadakan sebuah wawancara yang berlokasi di sekolah dari Ibu A ya. Ibu mungkin langsung saja kita mulai. Izin bertanya Ibu. Iya. Bagaimana awalnya menjadi seorang guru ya Ibu? Kenapa bisa terjun di dunia pendidikan? Kenapa tidak memilih untuk berprofesi lain? Ya. Jadi untuk pertama kalinya itu sebenarnya saya itu tidak tertarik sama sekali ya dengan dunia pendidikan. Hal itu dilakukan saya itu dengan pertama kali itu saya itu mengikuti perkuliahan di STIMIK Tasikmalaya ya. Adapun jurusan yang saya ambil pada waktu itu yaitu manajemen informatika. Jadi untuk pertama kalinya itu saya itu benar-benar tidak tertarik, dan mungkin karena keluarga saya juga notabene dari dunia kerja di dunia pendidikan ya. Jadi saya dari keinginan itu pada waktu saat itu tidak ingin seperti kakak-kakak yang lain ya. Jadi ingin bekerja di kantoran seperti itu. Tapi alhasil selama perjalanan perkuliahan di STIMIK Tasikmalaya itu ada satu dua hal itu yang kurang cocok ya dengan dunia saya ya. Passion saya itu tidak keluar pada waktu perkuliahan di sana itu. Jadi kemudian saya keluar, kemudian saya itu disarankan oleh saudara saya untuk masuk STAI Putra Galuh Ciamis ya. Adapun jurusannya yaitu PGSD dan PGMI. Nah, setelah saya bergelut di di STAI Putra Galuh Ciamis, pada waktu itu saya mulai timbul di dalam hati saya itu merasa nyaman dengan dunia pendidikan. Ada semacam panggilan hati ya, panggilan hati itu di mana kita tidak bisa merasakan di kuliahan yang dulu saya lakukan ya, yang dulu saya yang saya jalani itu tidak ada panggilan hatinya. Kok saya merasa nyaman dengan dunia pendidikan? Nah, sejak saat itu saya meyakinkan diri saya untuk terjun mengabdikan diri di dunia pendidikan. Jadi itu salah satu asal muasalnya. Di awal tadinya itu berkuliah bukan di jurusan pendidikan, tetapi akhirnya memilih itu terjun ke dalam bidang pendidikan yang memilih jurusan PGSD seperti itu. Mungkin karena sudah berbicara mengenai pendidikan dari Ibu, mungkin bisa
menjelaskan lebih jauh lagi mengenai pendidikan dari Ibu hingga sekarang seperti itu? Ya, dulu saya itu ya tadi seperti Mas ketahui ya, dulu itu diawali dari STIMIK Tasikmalaya, kemudian saya kuliah di D2 PGSD PGRI, S2 Tenaga Uji Anis. Lalu karena adanya suatu kebijakan pemerintah yang mengharuskan saya untuk pada guru pada waktu itu harus dari S1, maka saya pada waktu itu dari nol kembali itu mengikuti perkuliahan. Saya daftar di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun kampus yang pada waktu saya tunjuk itu yaitu di kampus Tasikmalaya. Jadi notabene-nya itu saya dari awal sampai akhir itu ada 3 universitas, ya ada 3 universitas yang saya jalani ya. Akhirnya terakhir itu pendidikan yang saya ampu itu S1 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Baik. Jadi secara bertahap ya Ibu ya di dalam sekali. Ya. Kemudian nah, apa yang mendasari Ibu menjadi seorang guru seperti itu? Kenapa tidak memilih sebagai profesi lain, pegawai bank atau pegawai kantoran lainnya seperti itu? Yang mendasari saya ya karena dasarnya dulu itu saya tidak mau di dunia pendidikan ya, tapi setelah dirasa-rasa saya ternyata passion saya ada di dunia pendidikan, akhirnya saya mulai tertarik di dunia pendidikan itu setelah saya kuliah di D2 PGSD STAI Tenaga Uji Anis ya. Dari sana itu saya mempunyai keinginan ya mungkin ini salah satu cita-cita orang tua saya, almarhum orang tua saya juga. Beliau itu cukup aktif di dunia pendidikan ya. Dulu dia sempat ditawari untuk masuk PGA, ngajar guru agama seperti itu. Namun karena orang tua saya mulai berdagang, akhirnya orang tua saya kemudian memuliakan anak-anaknya itu, mungkin karena dia cita-cita dia tidak tercapai ya, makanya anak-anaknya itu kemudian semacam diberi arahan menjadi seorang guru seperti itu. Jadi keinginan orang tua pada waktu dulu ya, kemudian ada panggilan hati juga, itu salah satu di antaranya itu latar belakang yang mendasari saya terjun di dunia pendidikan. Jadi awalnya itu sebenarnya dari keinginan orang tua, kemudian akhirnya menyukai, akhirnya sampai sekarang bertahan di dunia pendidikan. Mungkin karena tadi Ibu tuh sudah menghonor sangat cukup lama ya, hampir kurang lebih 15 tahun ya. Mungkin terdapat pengalaman unik yang sudah pernah dijalani oleh Ibu. Nah, mungkin bisa disampaikan pengalaman baiknya dan pengalaman buruknya menjadi seorang guru honorer. Untuk pengalaman ya, banyak sekali pengalaman yang saya bisa ambil selama saya dulu menjadi guru honorer ya. Untuk pengalaman buruknya terlebih dahulu ya, seperti Mas ketahui ya, mungkin dari segi honornya mungkin ya Mas, gajinya itu tidak sepadan dengan apa yang begitu depan kita sehari-hari pada zaman sekarang ini atau apalagi ya. Jadi dari segi honornya kurang ya, masih banyak hal-hal yang harus kita penuhi itu, yaitu dengan cara saya itu pada waktu itu mulai side job selain kerja saya sambil side job jualan, berdagang dan sebagainya, itu memenuhi kebutuhan pokok saya ya sehari-hari. Jadi pengalaman buruknya mungkin sejauh ini sih dari segi seperti itu ya, dari segi honornya kurang maksimal lah, untuk tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita perlu putar otak, kemudian ya cari tambahan lain di luar dari
waktu mengajar, sehingga jadi waktu kita itu terkuras itu selain kita ngajar di sekolah juga kita pulangnya itu harus punya waktu untuk mencari penghasilan lain ya. Itu mungkin pengalaman buruknya ya. Sedangkan untuk pengalaman baiknya yaitu yang pertama kita terjun di dunia pendidikan ya. Pada waktu itu dari mulai sampai sekarang itu banyak pengalaman yang saya dapatkan, yaitu terutama di dalam bidang organisasi saya, pada PGRI dan sebagainya. Kemudian banyak event-event tertentu saya mulai terlibat ya di dalamnya, event-event yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Itu merupakan pengalaman manfaat dari segi baiknya mungkin seperti itu. Jadi banyak pengalaman, banyak teman dan banyak relasi ya, banyak kenalan juga di antaranya. Itu adalah dampak baiknya dari saya bekerja sebagai honorer selama 15 tahun tersebut. Jadi ya, di segala kerjaan juga ada baik-baiknya, betul sekali. Ya mungkin dari segi pengalaman buruk itu mungkin dari jumlah honorer yang tidak sama sekali tidak ini ya, maksudnya jauh sekali dari apa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk pengalaman baik itu mendapatkan berbagai macam bentuk pengalaman ya, dari relasi dari guru-guru yang lain juga yang berjuang juga. Nah itu kemudian kenapa ibu masih tetap bertahan untuk menjadi seorang guru honorer? Nah, kenapa? Apakah di hati ibu itu terbesit untuk lebih baik saya keluar jadi seorang guru honorer dan beralih untuk pekerjaan lain? Ya. Kalau untuk terbesit keluar dari pekerjaan di dunia pendidikan, sama sekali itu tidak pernah ya Mas ya. Untuk keluar dari instansi mungkin pernah. Saya dulu itu pernah mau, saya kan ngajar di SD negeri ya, seperti yang Mas ketahui sudah jadi hal umum lah. Kalau honor di negeri itu rata-rata pendapatannya itu kurang di bawah rata-rata ya. Berbeda dengan sekolah yang di swasta. Ya, pada waktu saya itu paling terbesitnya itu keluar dari instansi yang saya sedang jalani. Kemudian saya mulai tertarik ke dunia pendidikan yang instansi swasta ya, selain ada lebih penghasilannya seperti itu, tapi ya masih dalam bidang pendidikan sih, tidak keluar dari sama sekali dari dari dunia pendidikan gitu. Jadi untuk sementara sih sampai saat ini yaitu saya sudah mulai nyaman dan sudah mulai terbiasa ya di dunia pendidikan, jadi tidak ada terbesit sama sekali keinginan untuk keluar ya, misalnya kerja kantoran atau di mana itu ya kurang sampai saat ini belum pernah terbesit. Baik, itu berarti ya sudah berpegang teguh ya menjadi seorang guru. Bisa jadi dikatakan seperti itu. Saya mendapatkan passion di dunia pendidikan seperti ini ya, ini dunia saya, jadi semacam panggilan hatinya ya di sini gitu ya. Jadi saya tetap menemukan zona nyaman juga ya. Iya, zona nyaman juga bisa. Nah, kemudian bagaimana sih perasaan ibu untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi sedang ibu sebutkan seperti itu? Mungkin ada treatment tertentu untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi ibu sebutkan seperti itu. Ya, untuk treatmentnya yang pertama kita yakini dulu ya, karena rezeki itu kan Allah yang mengatur ya. Meskipun penghasilan dari segi materinya itu honorer itu seperti apa ya, tapi kalau kita berpegang teguh ya keyakinan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan jalannya itu. Jadi selain kita ikhlas, sabar juga, lalu kita mencari solusi lain ya. Jadi ya dengan seperti itu yang tadi sudah saya bilang sama Mas ya. Jadi saya mulai bekerja sampingan gitu. Di samping mengajar saya juga sambil berniaga, berdagang dan sebagainya. Itu mungkin salah satu trik-triknya yang menghadapi keadaan
pada waktu itu ya, apa namanya, di mana saya sebagai honorer itu, jadi dengan aktivitas tersebut ya, dengan cara apa, side seperti itu trik-triknya mungkin. Baik Ibu ya. Mungkin nah, kendala-kendala tersebut itu apakah dialami juga oleh teman-teman Ibu yang lain seperti itu? Ya, untuk kendala-kendala, jadi rata-rata itu ya, hampir sebagian besar guru honorer pada waktu itu ya, seangkatan saya, baik itu teman saya ataupun relasi saya, saudara juga ya. Jadi pengalamannya itu hampir sama dengan yang saya alami ya. Jadi mengalami apa namanya, keminiman dari segi penghasilan dan sebagainya. Jadi sebagiannya itu ya, selain ada yang apa namanya, bergantung sama suaminya itu ya, jadi kebanyakan itu ya ada yang buka usaha juga di luar dari dunia pendidikan atau di luar dari zona mengajar ya, mengajar di sekolah itu. Jadi rata-rata itu mempunyai sampingan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata seperti itu sih Mas, hampir sebagian besar. Jadi relasi saya yang sama-sama honorer juga yang mempunyai sampingan selain mengajar. Nah, mungkin lebih kendalanya itu di segi jumlah honorer yang pada saat itu ya tidak cukup dengan apa namanya, dengan keinginan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya seperti itu. Kemudian apakah ada kendala yang dirasakan paling berat itu untuk dihadapi oleh Ibu sendiri? Mungkin bisa diceritakan secara singkat kendala tersebut. Kalau kendalanya yaitu yang pertama ya mungkin kurangnya keadilan ya pada waktu menjadi honorer itu, kurangnya keadilan itu baik dari segi apa namanya, pendapatan, kemudian ada juga kesenjangan ya antara guru PNS dan guru honorer itu, ada semacam kasta gitu ya, ada kasta-kasta di dunia pendidikan juga. Kemudian perlakuan juga ada, kadang kan apa namanya, siswa itu juga kan jadi mengetahui dengan adanya perbandingan atau perbedaan kesenjangan itu ya. Jadi anak-anak itu apa namanya, jadi mengetahui ada di sekolahnya itu ada guru honorer, ada guru PNS ya. Jadi ya dari segi perlakuan juga bisa juga ya, mungkin kendalanya seperti itu. Tapi sejauh ini bisa ditoleransi lah, masih dalam tahap wajar. Jadi seperti itu. Mungkin kendala yang paling berat itu ya ada semacam kesenjangan sosial, kesenjangan kesejahteraan juga ya. Sementara pada waktu itu ya, pada waktu saya masih menghonor itu ya, jadi jumlah beban kerja itu malah lebih besar daripada jumlah beban kerja PNS ya. Sementara penghasilan yang didapatkan masih sangat kurang ya. Jadi seperti itulah mungkin kesenjangan yang sangat sangat berat dirasakan seperti itu. Ibu, saya ingin bertanya juga Ibu, ya. Apakah Ibu sebelumnya itu sudah beberapa kali mengikuti tes CPNS? Ya. Kebetulan saya sudah bosan ya Mas ya, sudah beberapa kali saya itu mengikuti tes mulai dari tahun 2007 kurang lebih 2007 ya. Saya tes PNS di Ciamis, setelah itu masih bisa D2 kan pada waktu itu. Kemudian gagal. Kemudian mengharuskan saya untuk kuliah S1 juga ya. S1, selesai S1 saya mengikuti tes juga di berapa kali, kurang lebih 7 kali. Yang paling jauh itu di Serang, saya pernah mengikuti tes di Serang ya, dengan harapan lulus, tapi akhirnya gagal juga. Ya mungkin karena rezeki saya di Ciamis, jadi kemudian saya sudah mencoba sabar ya, beberapa kali tes gagal terus. Akhirnya 2022 ya, saya alhamdulillah ya mendapatkan kesempatan
diangkat sebagai P3K di Kabupaten Ciamis. Baik Ibu, ya berarti perjuangan itu sangat Ya, luar biasa sekali. Baik ya. Betul. Baik. Kemudian mungkin bisa diceritakan range gajinya itu dari awal pertama kali honor hingga sampai terakhir ya. Range honor ya, kalau misalkan itu kan tergantung sekolah masing-masing ya. Kebetulan sekolah yang instansi yang saya ajar pada waktu itu mempunyai keterbatasan siswanya kurang. Jadi pada waktu itu 2005 saya range honornya itu sekitaran 19.000 pertama kali honor 19.000, kemudian naik jadi 50.000, kemudian naik jadi 100.000, 150, 200, terakhir range-nya itu 2021 berarti ya terakhir saya menghonor itu berada di kisaran 300.000 itu untuk wali kelas ya. Jadi seperti itu masih jauh dari batas kewajaran ya Mas ya, sampai 300.000 terakhir itu range honornya. Nah, untuk mekanisme pembayaran sendiri itu apakah dibayar setiap bulan atau 3 bulan sekali atau bagaimana? Untuk awal-awal sih masih setiap bulan ya Mas ya. Tapi pas kesini mungkin karena kekurangan sekolah juga mungkin ya, kalau jumlah honorer yang banyak, kemudian sistem penggajian yang kurang. Jadi untuk penggajiannya itu tahun kesini itu menjadi sistemnya itu 3 bulan sekali. Jadi pada saat dana bos turun baru kita mendapatkan gaji kita gitu 3 bulan sekali. Nah mungkin dari sekolah apakah ada tunjangan lain-lain juga gitu, misalnya kita menjabat sebagai pembina mendapatkan tunjangan lagi atau tidak? Ya. Untuk di SD sih rata-rata sebagian besar itu mungkin lebih tunjangan ya. Honornya ada honor lain ya mungkin Mas ya. Honor lain dari kita misalkan kita ikut pembina pramuka dan sebagainya itu ya kebetulan ada ya. Kemudian tunjangan lain kebetulan kan saya itu pada waktu awal-awal honor itu kan sambil kuliah ya Mas ya. Jadi pada waktu dulu itu masih ada kesempatan itu kita itu mendapatkan tunjangan fungsional pada waktu itu kisarannya sekitar kalau tidak salah itu 300.000 sebulan ya kalau nggak salah atau 400.000 sebulan ya. Jadi dibayar itu per triwulan ya. Kemudian saya juga pada waktu masih kuliah sambil bekerja itu yang honor masih honor dapat juga tunjangan kualifikasi, jadi semacam bantuan untuk kuliah ya, yang diberikannya itu kalau tidak salah 3.600.000 per semester kalau nggak salah, per berapa tahun gitu ya, setahun sekali diberikan 600. Tunjangan yang lainnya ya mungkin setelah saya pada waktu kan masih honor ya 2019 saya mendapat kesempatan PPG Darjah, lulus PPG Darjah. Saya mengikuti PPG Darjah di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Jadi penghasilan saya itu dari sana mulai ada peningkatan ya. Dengan adanya kita itu mendapatkan tunjangan profesi guru TPG honorer ya. Adapun kisarannya itu 1,5 juta per bulan untuk tunjangan PPG honorer. Jadi mungkin itu seperti tunjangan di luar dari honorer sekolah ya seperti itu dari sana itu dapatnya. Mungkin kita pertanyaan yang lebih seru lagi ya lebih kebijakan. Kemudian yang saya tanyakan itu bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama Ibu menjadi guru honorer, mungkin misalnya dari ketika masa pemerintahan Presiden mungkin apakah ada kebijakan Ibu? Iya. Kalau untuk kebijakan pemerintah pada waktu itu kan saya itu honor itu pada saat era pemerintahan dari SBY ya. Saya rasa itu pada saat itu pada era SBY banyak sekali sih tunjangan yang saya dapatkan, kemudian teman-teman honorer lain dapatkan, yaitu diantaranya yang tadi Mas, yang tunjangan fungsional, ada
ada tunjangan kualifikasi. Kalau kita sedang kuliah itu ada apa semacam bantuan kuliah ya, uang kuliah ya, seperti itu. Pada waktu dulu masih dipermudah ya, kemudian tunjangan-tunjangan juga lebih dipermudah ya, dan apa namanya sedangkan untuk kebijakan di era Jokowi pada saat itu pas dari habis SBY itu, jadi apa namanya ada pergeseran kebijakan ya dari era SBY ke era Jokowi, di mana era Jokowi kan testing tidak ada, kan beberapa tahun itu ya tidak ada tes CPNS dan sebagainya. Itu membuat kami guru honorer ya cukup ketakutan juga ya Mas ya, karena kan kita tidak tahu kan kalau misalkan ada tes macam tes CPNS itu kan merupakan salah satu apa namanya alternatif ya, kita itu memperuntungan kita itu ya di tes CPNS. Untuk era zaman apa namanya Jokowi itu banyak sekali apa namanya tunjangan-tunjangan yang hilang. Kemudian tes CPNS juga menjadi sangat langka ya. Bahkan sekarang kan istilahnya itu tidak ada tes CPNS ya. Terakhir itu 2021 tes CPNS, kemudian kesini kan jadi statusnya itu jadi ada P3K seperti itu. Ya itu cukup membuat ya lumayan menyita, menguras hati seperti itu mungkin. Baik, ya tadi kan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin dari Pemda setempat, dari sekolah. Kalau untuk Pemda setempat, karena fungsional itu yang melalui Pemda ya, fungsional yang tunjangan itu sama, jadi kan di kebijakan pemerintah daerah juga kan mengikuti kebijakan pusat ya. Jadi awal-awal sih masih ada gitu ya, kemudian pas kesini persyaratannya itu menjadi lebih dipersulit ya, lebih ke ada persyaratan lain ya yang mengharuskan untuk tunjangan fungsional misal keluar itu waktu itu kan saya 3 Januari 2005 ya. Sementara yang bisa mendapatkan tunjangan fungsional itu yang Januari 2005 ke sana ya, 2004 dan sebagainya, itu menjadi kebijakan pemerintah pada waktu itu ya lebih cenderung ke arah honorer yang lebih lama lagi dari saya. Jadi untuk di Pemda sendiri paling yang terakhir itu 2020 ya, saya mengikuti komunitas GTHK 35 ya di Kabupaten Ciamis. Kebetulan saya menjadi ketua Korcam, koordinator kecamatan juga ya. Ya alhamdulillah di sana mulai ada lagi titik terang di mana kita itu mendapatkan bantuan tunjangan. Ada bonusan itu 1.200.000 per 3 bulan, yaitu mungkin kebijakan pemerintah daerahnya seperti itu. Dari kebijakan sekolah apakah ada? Kalau kebijakan sekolah sih lebih cenderung ke kurang ya, karena kan sekolah juga kan dari sistem penggajian di sekolah itu kan dari bos juga ya. Jadi kebetulan sekolah yang saya instansi yang saya duduk di dunia pendidikan ini kekurangan murid, jadi ya kita untuk di sekolah sih tidak ada tunjangan itu, masih wajar 300.000 per bulan, 300.000 per bulan ya, tetap dibayarkan itu per periode ketika bos turun baru dibayar. Nah kemudian apakah dari kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh ibu tersebut apakah sudah dianggap adil atau tidak? Menurut saya sih kalau adil itu masih jauh dari kata adil ya. Dimana kan kita itu bekerja itu tidak hanya honorer itu beban yang didapatkan kita itu beban mengajar, beban sebagainya itu ya. Jadi hampir sama, bahkan lebih besar ya. Guru honorer itu rata-rata kan untuk PNS kan sudah ada sistem gajinya seperti itu, sudah pasti ya, sudah pasti gajinya seperti segitu ya. Jadinya mungkin ada sistem ke santai karena toh bekerja tidak bekerja mereka tetap digaji. Berbeda dengan kami guru honorer pada waktu saat itu ya beban kami itu pada saat mengajar itu melebihi PNS, tapi
penghasilan ya segitu-gitunya saja ya, jadi itu mungkin menurut saya tidak tidak sepadan dengan waktu tenaga yang dikeluarkan ya seperti ini. Mungkin ya itu saja untuk wawancara pada hari ini. Dan kemudian saya juga mengucapkan selamat hari Ibu ya, karena perayaan menjadi seorang guru PSK. Kemudian saya mendengar dari Ibu tadi kita menjawab ya, sangat perjuangannya sangat bisa banget menguras hati Mas. Saya beritahu lagi ya Ibu ya bahwa hasil wawancara ini akan dipublikasi di dalam artikel, dan Ibu bersedia ya Ibu ya? Siap, insya Allah saya bersedia. Mungkin sekian ya Ibu ya wawancara pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Mohon maaf. Sama-sama Mas. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih acak-acakan ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farhan Nur Gipari dari program studi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Aam. Ya, Mas. Dan kebetulan saya mendapatkan tema mengenai guru honorer. Ya. Kebetulan narasumber ini merupakan salah satu guru honorer yang telah mengabdi menjadi seorang guru honorer kurang lebih selama 15 tahun. Ya. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 November tahun 2020, bertempat di kediaman Ibu Aam, akan dilaksanakan wawancara. Seperti itu. Baik Ibu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat. Mas sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Sebelumnya kita sudah bertemu ya Ibu ya, sudah 2 kali. Betul. Yang pertama melalui platform daring, kemudian yang kedua kita bertemu secara langsung di sekolah Ibu tempat mengajar. Baik. Ya, di sini saya bertemu lagi dengan Ibu, akan mewawancarai lagi dan ingin menggali informasi jauh lebih dalam mengenai guru honorer. Mudah-mudahan bisa itu lancar ya. Amin, terima kasih Ibu. Nah sebelumnya sini saya meminta izin kepada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk dipublikasi hasil wawancara ini? Boleh Mas, boleh. Baik, terima kasih Ibu. Ya baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana awalnya Ibu bisa menjadi seorang guru honorer? Jadi asal mulanya saya menjadi guru honorer itu yang pertama yaitu karena keinginan orang tua, kemudian karena mungkin sudah nasib ya ada panggilan dari panggilan hati saya untuk lebih mengabdikan diri terhadap masyarakat, yaitu terutama di bidang pendidikan asal muasalnya yaitu itu dari keinginan orang tua, kemudian panggilan batin saya seperti itu Mas. Oke, baik Ibu. Ya. Guru pada abad ke-21 harus memiliki kompetensi profesionalisme yang bukan hanya mengajar di kelas, tetapi harus bisa melakukan peningkatan keefektifan dalam proses pembelajaran siswa di kelas. Apa yang mendasari Ibu untuk menjadi seorang guru dengan berbagai tuntutan yang semakin banyak ini? Yang mendasari saya yang pertama ya keinginan saya, kemudian tuntutan juga dari pemerintah. Kemudian ya ada niat dari hati saya untuk lebih belajar lagi, memperdalam lagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bisa menunjang saya dalam mengajar, yaitu dengan cara-cara ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, kemudian workshop seperti itu. Saya untuk menambah keprofesionalan saya itu yaitu dengan
banyak memberikan apa namanya melatih ya, berlatih di luaran ya, mengikuti seminar-seminar seperti itu. Mungkin itu salah satu bentuk aspek supaya saya bisa apa namanya menambah keprofesionalan saya dalam bidang pendidikan. Baik. Guru dibebankan dengan berbagai pekerjaan baik dalam hal administrasi maupun perangkat pembelajaran. Mengapa Ibu tetap memilih pekerjaan sebagai seorang guru? Yang pertama, sudah nasibnya juga ya, takdirnya mungkin seperti itu, sehingga untuk ya meskipun jadi dilema ya, adanya tuntutan administrasi pembelajaran, sementara jadwal mengajar juga harus dilaksanakan, sehingga saya harus bisa memanage waktu dengan baik. Ya mungkin mengajar terlebih dahulu, administrasinya baru diselesaikan setelah mengajar. Jadi ada salah satu triknya untuk kita bisa mendalami administrasi juga, terus kemudian membuat administrasi, kemudian bisa mengajar, harus bisa seiring bersamaan, yaitu dengan cara membagi waktu, pintar-pintar kita membagi waktu ya. Kemudian menjadi seorang guru harus mempunyai tekad yang kuat, karena guru tidak dinilai dari besar gaji yang diperoleh, tetapi dilihat dari kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada muridnya di kelas. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu bangga untuk menekuni profesi sebagai seorang guru dan bahkan sampai sekarang masih bertahan menjadi seorang guru? Hal-hal yang bisa membuat saya tetap bertahan menjadi guru, yang pertama ada niat dalam hati saya, yaitu yang pertama ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, yaitu dengan dalam dunia pendidikan. Kemudian ada tekad dari diri saya ingin berusaha ya mentransfer ilmu yang telah saya dapatkan dulu di kuliahan maupun dari luaran, dari berbagai macam seminar ya, ke peserta didik. Itu merupakan salah satu hal-hal yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya ya, anak didik saya. Yang ketiga ya, karena tuntutan zaman juga ya, kita juga itu harus bisa menjadi guru yang profesional, kreatif, menarik, bisa kalau kita mengajar itu bisa, dampaknya itu bisa membuat anak lebih senang ya belajar dengan saya. Ya seperti itu Mas ya, mungkin itu salah satu hal-halnya. Baik. Sebagai seorang guru, apakah pekerjaan Ibu yang sedang dijalankan pada saat ini menarik untuk dikerjakan? Menurut saya, karena saya cinta pekerjaan saya, kemudian saya sudah merasa nurani saya, hati saya itu di dunia pendidikan. Menurut saya ini menarik ya Mas, karena kita bisa berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan anak-anak, mencoba mendalami psikologis anak, kemudian ya berbagai macam karakter anak kita bisa menjalaninya di dalamnya, itu kita bisa mempelajarinya ya Mas di sekolahan itu. Jadi ada hal-hal yang menarik ya, hal-hal yang menarik ya pekerjaan yang lain saya dapat dibandingkan pekerjaan lain. Mungkin karena saya suka dunia anak-anak ya, mungkin seperti itu ya. Jadi saya lebih ke seolah-olah jiwa saya ada di dunia anak-anak, dunia pendidikan juga. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru honorer di sekolah? Kalau saya kurang lebih kan 2005 ya kurang lebih 15 tahun lebih, 16 tahun sekian lah. Saya menjadi guru honorer di sekolah dasar, dari saya mulai kuliah sampai beres kuliah, kemudian ya sampai diangkat itu ya. Baik, karena tadi sudah menyinggung mengenai pendidikan dari Ibu, mungkin bisa diceritakan nih pendidikan awal Ibu hingga menjadi seorang guru itu seperti apa sih? Untuk pendidikan awal dimulai itu, saya itu dulu itu mungkin di luar jalur pendidikan ya. Waktu itu saya itu kuliah di STIMIK ya, Tasikmalaya. Adapun jurusan yang saya pelajari pada waktu itu tentang manajemen informatika. Mungkin karena jiwa saya buka di sana ya, kemudian saya keluar, kemudian saya masuk di sekolah tinggi agama Islam ya, jurusan PGSD PGMI pada waktu itu D2-nya. Karena kemudian untuk melanjutkannya lagi, kemudian saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia ya, S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya seperti itu mungkin perjalanan
dimulai saya dari mulai lulus SMA ya, kemudian terjun ke dunia pendidikan ya dari sana. Jadi sebelumnya ibu itu tidak mengambil pendidikan? Tidak sama sekali, karena saya tidak tertarik ya. Mungkin karena saudara-saudara saya sudah lebih dulu di dunia pendidikan, jadi egonya saya itu pada waktu itu tidak ingin berkecimpung di dunia pendidikan, tapi saya ingin mencoba ke perkantoran ya. Tapi mungkin karena udah dari sananya ya juga mungkin harus menjadi seorang guru ya seperti itu. Jadi ya mau tidak mau saya akhirnya terjun di dunia pendidikan ya, seperti itu perjalanannya. Kemudian selama menjadi seorang guru, apakah lembaga sekolah ibu memberikan jaminan supaya ibu dapat diangkat menjadi seorang pegawai tetap dengan status PNS atau P3K? Kalau untuk jaminan sih tidak ada ya Mas ya pada waktu itu, karena mungkin dulu juga pernah ada semacam pernyataan bahwa kita itu tidak menuntut untuk diangkat oleh sekolah tersebut ya. Cuman karena ya perjalanan waktu, kemudian ada salah satu kebijakan-kebijakan diantaranya yang diberikan oleh sekolah dan pemerintah ya, melalui pemerintah melalui sekolah ya, untuk bisa diangkat itu ya dengan mengikuti alur yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini. Jadi tidak ada sama sekali jaminan dari sekolah. Cuman untuk kayak seperti data seperti itu ya, mungkin itu merupakan salah satu aspek saya bisa diangkat seperti sekarang itu ya, dari data-data yang ada di Dapodik dan sebagainya disinkronkan ke pemerintah, sehingga ada kebijakan maupun waktu itu ada afirmasi ya. Kemudian saya juga kan waktu itu kan PPG terlebih dahulu, jadi ada semacam bonus dari PPG Serdik seperti itu ya. Mungkin kalau boleh tahu, tadi kan ibu tadi disuruh ditandatangani ya, bahwa tidak menuntut untuk diangkat di sekolah tersebut. Kalau boleh tahu tahun berapa ya Bu? Kalau tidak salah sekitar 2007 pada saat ada pemberian tunjangan dari pemerintah ya, seperti itu. Berarti sekitar pada masa pemerintah ya, SBY dari mulai awal-awal juga ada seperti pernyataan seperti itu ya, bahwa kita itu tidak dituntut untuk diangkat di sekolah tersebut. Jadi harus mengikuti skema yang yang diberikan pemerintah saja, mengikuti alurnya seperti itu. Baik. Apakah gaji yang diterima ibu selama menjadi seorang guru honorer sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta sudah sesuai atau belum dengan posisi pekerjaan ibu pada waktu itu? Jujur sekali ya Mas ya, jujur pada waktu itu honor yang saya terima itu sama sekali tidak cukup ya, bahkan saya harus nombok sana sini ya untuk transport dan sebagainya ya, seperti itu. Tapi ya mau tidak mau jalur pendidikan yang saya ambil, jadi ya saya harus mempunyai alternatif lain untuk menambah penghasilan, untuk menambah kebutuhan sehari-hari saya ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dengan mengadakan side job di luar dari mengajar ya. Jadi tidak cukup sama sekali, tidak cukup itu Mas ya untuk honorer di sekolah dasar atau dimanapun itu ya, yang namanya honorer itu ya pasti tidak cukup dengan kebutuhan kita sehari-hari. Baik Ibu, mungkin untuk range gaji honorer itu sekitar berapa ya Bu? Kalau yang terakhir sih 300 ribuan ya Mas, 300 ribu per bulan ya. Ya dimulai dari awal-awalnya sih sekitar 50 ribu juga pernah, 20 ribu pas awal, 20 ribu, 50 ribu, 100, 150, 200, 150, kemudian terakhir sampai saya diangkat itu ya 300 itu per bulannya. Baik Ibu. Kemudian apakah gaji tersebut diberikan tepat waktu, misalnya pas gitu diberikan tanggal 1 di awal bulan, atau melalui skema dirapel? Ya, kalau untuk sekolah saya kebetulan ya, sekolah yang instansi yang saya tekuni pada waktu itu ya, jadi kita ada perjanjiannya itu kalau pembayaran honorer itu dirapel ya, biasanya setiap 1 kali bos cair baru diberikan honorer. Jadi tidak ada tiap bulan sih maksudnya, jadi ada dirapel 3 bulan sekali, pada saat bos cair baru kita menerima honorer kita. Baik Ibu. Nah, selain mendapatkan gaji pokok, apakah Ibu juga menerima penghasilan lain seperti tunjangan?
Kalau untuk awal-awal sih saya mendapatkan ya Mas ya, pada waktu itu ada semacam tunjangan fungsional dikhususkan kepada guru yang sudah mengajar 24 jam. Kemudian itunya, tapi kemudian pas kesini ke pertengahan tahun saya mengajar, hal itu dihapuskan karena itu kalau tunjangan fungsional itu dikhususkan kepada golongan kategori 2 ya. Pada waktu itu saya kurang gercep ya, harusnya saya masuk kategori 2, cuman karena ada salah satu kendala pada saat itu, jadi saya tidak termasuk ke dalam kategori 2, meskipun pada saat itu harusnya saya masuk ke kategori 2. Jadi tunjangan yang sudah pernah saya dapatkan pada waktu itu terhenti di pertengahan tahun. Kemudian untuk yang ke sini-sininya baru pada waktu itu saya masuk ke semacam grup GTKH 35 ya, semacam grup honorer se-Kabupaten Ciamis yang berusia 35 tahun ke atas ya. Jadi saya pada waktu itu saya mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah sebesar 1.200.000, itu pun 3 bulan sekali keluarnya. Jadi pernah sempat berhenti, kemudian ada lagi ya, mungkin seperti itu ya skemanya. Nah, untuk range-nya sendiri berapa ya Bu? Kalau untuk tunjangan fungsional pada waktu saat itu kalau tidak salah 400.000 per bulan ya, sekitar 1.200.000 ya pada waktu itu. Kemudian juga pernah mendapatkan tunjangan kualifikasi ya, sekitar 3 juta sekian lah. Itu untuk khusus untuk kita yang honor tapi masih kuliah ya, ada aja semacam bantuan dari pemerintah pada kita honorer yang sedang kuliah. Kemudian yang terakhir ya 1.200.000. Jadi sekitaran seperti itu Mas, sekitar 400-300an per bulan ya kalau dinominalkan. Iya. Mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana hubungan sesama guru? Apakah ada perbedaan antara guru honorer dengan guru tetap berstatus PNS atau K3K di sekolah Ibu tempat mengajar? Pada waktu itu ya pas saya masih honorer ya seperti itu, karena kebanyakan ada PNS, paling kita itu yang honornya itu hanya 2-3 orang ya. Jadi dari segi perlakuan mungkin ada sedikit perbedaan ya Mas ya. Yang guru PNS ya cenderung lebih lebih dominan dalam memberikan peraturan, kemudian aspirasi atau kritik seperti itu ya lebih dominan ya. Tapi dari segi kinerja mungkin guru honorer itu lebih lebih diberikan pekerjaan yang melebihi ya, maksudnya daripada PNS yang seharusnya tidak dikerjakan ya, guru honorer, betul. tapi dibebankan kepada guru honorer, sehingga guru PNS yang mungkin merasa terbantu ya karena dengan adanya honorer. Jadi tenaga ataupun waktu yang diberikan oleh guru PNS itu kepada guru honorer itu dilebihkan dari tugas mereka ya, semacam ada kesenjangan. Iya, kesenjangan seperti itu. Baik. Apakah sering terjadi konflik di tempat Ibu bekerja selama Ibu menjadi seorang guru honorer di sekolah Ibu? Kalau konflik sih ya pasti ada ya Mas ya, yang namanya kita beda kepala terus kemudian kita tinggal di salah satu instansi, beda-beda kepala, beda pendapat. Konflik sih ada, cuma sejauh ini masih bisa diatasi dan masih ringan-ringan saja ya, menyangkutnya beda pendapat seperti itulah wajar-wajar saja. Untuk konflik yang yang lebih sulit atau sulit dipecahkan itu tidak ada sih, masih ya seputaran beda-beda pendapat seperti itu, wajar-wajar ya. Hanya pasti ada pendapat ya, karena ya kita kan namanya ingin yang terbaik ya seperti itu mungkin ya, beda pendapat sedikit-sedikit ya wajar lah. Baik, kemudian lingkungan dan suasana kerja sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari seorang guru. Apakah lingkungan kerja Ibu selama menjadi guru honorer sudah nyaman? Ya mungkin berhubung saya bertahan 15 tahun mungkin ya nyaman ya seperti itu. Adapun konflik-konflik yang bukan konflik sih, semacam beda pendapat 1-2 itu ya itulah wajar lah. Namanya juga beda kepala kan, beda ini ya. Tapi sejauh ini saya bertahan di instansi yang saya tempat kerja saya itu ya bertahan 15 tahun 16 tahun ya, mungkin ya saya merasa nyaman saya merasa nyaman ya seperti itu.
Dan itu pun bukan waktu yang sebentar ya, Ya, Ibu, ya. Jadi 15 tahun bersama-sama di lingkungan yang berbeda, ya mungkin itu merupakan kategori nyaman ya mungkin ya Mas ya. Kalau misalkan kita sudah tidak nyaman ya mungkin kita tidak akan bertahan di sekolah tersebut gitu. baik, Ibu. Menjadi seorang guru yang telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer adalah hal yang tidak mudah untuk dijalankan oleh setiap orang. Dengan berbagai macam manis pahit menjadi seorang guru honorer, menjadikannya seorang guru honorer memiliki berbagai pengalaman yang menarik. Nah, pengalaman apa saja yang didapatkan oleh Ibu selama menjadi guru honorer? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman baiknya terlebih dahulu, kemudian pengalaman yang buruknya seperti itu. Kalau pengalaman baiknya mungkin saya banyak belajar banyak mendapatkan ilmu selama saya honorer pada waktu itu ya. Saya banyak mendapatkan ilmu dari para senior, kemudian dari luaran juga, dari seminar-seminar juga. Kemudian saya pada waktu itu pada saat 2009 itu alhamdulillah pada waktu itu ada PPG Daljab ya. PPG Daljab itu merupakan salah satu gerbang saya menuju mendapatkan honor, pendapatan yang di luar dari honorer itu ya, mendapatkan sertifikat pendidik. Itu merupakan salah satu pengalaman saya yang baik ya pada saat honor di sekolah. Instansi tempat saya itu ya itu lulus PPG, mendapatkan nilai terbaik ya, kemudian bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Alhasil ya bisa mendapatkan TPG ya, tunjangan fungsional guru. Itu yang baiknya ya Mas pada saat kita honor itu pada waktu itu. Kemudian kalau yang buruknya ya paling ada kesenjangan antara PNS dan non PNS ya. Hal itu ya ada juga misalkan dari yang sepele yang kecilnya aja ya Mas. Baju juga pada waktu itu ada semacam Perbedaan. Iya, perbedaan. Yang PNS harus gini, yang honorer seperti ini ya. Bagi saya sih itu sepele tapi berasa disenjangkan ya pada waktu itu. Kemudian perlakuan ya lumayan lah, ada sedikit kesenjangan ya antara guru PNS dan guru honorer itu. Itu baik pemerintah maupun instansi ya ada pastilah sedikit kesenjangan, tapi sejauh ini sih masih wajar saja. Baik, Ibu. Nah, mengapa Ibu tetap memilih menjadi seorang guru dengan statusnya sebagai guru honorer? Pada waktu tidak itu memilih pekerjaan lain? Ya, gitu. pada waktu itu sama sekali tidak terbesit ya oleh pikiran saya untuk keluar ya dari dunia pendidikan. Mungkin karena saya sudah cinta ya dengan dunia pendidikan, sehingga saya bertahan pada waktu selama belasan tahun itu. Saya bertahan ya Mas, tidak bekerja di instansi lain atau keluar dari sekolah, itu tidak ada terbesit sama sekali ya keinginan tersebut. Paling salah satu cara untuk kita meminimalisir ya meminimalisir waktu, kemudian kita mendapatkan tambahannya itu ya side job itu Mas. Saya jualan Tupperware dan sebagainya itu ya, pakaian dan sebagainya. Jadi kita pintar-pintar kita membagi waktu di luar sekolah. Jadi di sekolah masih, kemudian di luar sekolah baru kita wira swasta ya, seperti itu. Guru merupakan profesi yang sangat penting dalam memajukan dunia pendidikan, karena seorang guru merupakan pelaksana dari jalannya pendidikan. Seorang guru terkadang menerima upah tidak sesuai dengan pengorbanannya. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apakah Ibu terdapat pekerjaan sampingan selain menjadi seorang guru? Ya, pekerjaan tadi kan sudah disebutkan ya Mas ya. Kalau pekerjaan di luar sampingan di luar dari honorer itu ya, setelah bekerja mengajar itu saya ada wira swasta seperti itu, jualan Tupperware, kemudian jualan pakaian dan sebagainya, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Saya paling seperti itu, sampingan side job buat kita, penghasilan kita ya, menutupi kebutuhan kita sehari-hari ya, seperti itu. Yang terpenting bisa membagi waktu ya antara ya, kewajiban di sekolah, di sekolah dan di luaran ya. Baik. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya, kebutuhan kita juga terpenuhi, kemudian kewajiban kita di sekolah juga terpenuhi.
Baik, apakah pekerjaan sampingan tersebut mengganggu aktivitas ibu sebagai seorang guru? Kadang kan kita tidak itu ya, kadang-kadang suka ada klien yang meminta gitu di jam mengajar. Ya, pernah sih seperti itu. Cuman ya kita profesional kan ya, kita yang tujuan fokus utamanya kan mengajar. Jadi kita ya pintar-pintarnya kita paling kita bisa menghandle pekerjaan kita itu di luar jam pelajaran ya, ataupun bahkan kita misalkan bawa barangnya itu ke sekolah ya, maksudnya gitu ya. Jadi orang yang membutuhkan itu jadi bertemunya di sekolah, bisa juga transaksinya seperti itu. Jadi pintar-pintar kitanya membagi waktu Mas itu ya, pada waktu itu sih seperti itu. Sejauh itu tidak ada yang mengganggu aktivitas di sekolah. Jadi aktivitas di sekolah lancar, di luar pun lancar gitu. Baik, Ibu. Seorang guru honorer terkadang sering dibebankan tugas-tugas oleh guru-guru senior untuk mengerjakan sesuatu hal yang seharusnya tidak dikerjakan oleh guru honorer. Bagaimana kendala-kendala yang pernah dirasakan oleh Ibu ketika menjadi seorang guru honorer? Ya, kendala-kendalanya paling beban-bebannya itu sih maksudnya sedikit bisa diatasi lah Mas, bisa diatasi. Kemudian diberikan beban oleh PNS ya, iyalah sih ada sih beberapa. Cuma sejauh itu sih bisa diatasi dengan baik ya. Kita selama kita mau berusaha, kemudian kitanya memberikan pengertian pada saat kita tidak mampu ya, kita memberikan pengertian kepada senior kita pada waktu itu ya, bahwa kita sedang tidak mampu atau bagaimana itu ya, seperti itu. Lebih ke kalau saya sih orangnya itu kalau misalkan ada setuju atau tidak setuju itu bisa dibicarakan ya, mungkin seperti itu, dibicarakan. Yang penting ada komunikasi. Nah, ada komunikasi yang baik ya, seperti itu salah satu alternatifnya ya, supaya kita bisa berjalan. Baik, kemudian bagaimana perasaan Ibu untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Tujuannya Mas? Barusan? Masih sambungan pertanyaan yang tadi, perasaan Ibu menghadapi kendala-kendala tersebut. Perasaan saya menghadapi kendala-kendala tersebut ya, manusiawinya sih mungkin ada sedikit kenapa mesti saya, maksudnya seperti itu. Sementara kan bisa ada yang dihandle oleh yang lebih senior atau seperti itu. Cuman ya balik lagi kepada kita sudah terjun di dunia pendidikan, berarti kita harus siap menerima tugas tanggung jawab di dunia pendidikan tersebut ya Mas. Jadi pintar-pintar kitanya aja mengolah semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru senior maupun sekolah ya. Selama kita mampu ya kita laksanakan, selama kita tidak mampu ya kita komunikasikan dengan baik. Itu mungkin salah satu alternatifnya ya. Baik, kemudian apakah kendala-kendala yang telah disebutkan oleh Ibu tersebut dialami juga oleh teman-teman perjuangan Ibu? Ya, untuk kendala-kendala tersebut itu biasanya kan suka ada pertemuan ya dengan teman-teman yang honorer semuanya itu. Rata-rata di tiap sekolah itu seperti itu permasalahannya. Kadang ada kesenjangan senior junior seperti itu deh, semacam itu masih ada sih ya Mas ya. Kemudian dari segi tanggung jawab di dunia pendidikannya ya, kerjaannya pun ya kita dibebankan agak lebih dari PNS, seolah-olah kita itu membantu PNS di sekolah ya, seperti itu. Ya itu kendala-kendala itu hampir setiap sekolah pasti dan sudah pasti ya ada seperti itu di dunia. Jadi bukan hanya di sekolah saja saya saja ya, tapi di luar sekolah saya pun menurut pengakuan teman-teman yang sama-sama guru honorer itu ya seperti itu rata-rata. Baik. Dari berbagai kendala yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Ibu, menurut Ibu kendala yang paling sangat berat yang pernah dirasakan oleh Ibu itu apa? Kalau menurut saya yang paling berat itu ketika kita diberikan tugas, harusnya kan itu misalkan tugas PNS ya, cuman kemudian PNS-nya itu tidak mau karena rata-rata kan sudah kayak seminar seperti itu ya, yang memerlukan waktu beberapa hari. Sementara kan itu harusnya tugas yang PNS gitu ya, seperti itu. Ya, saya pernah pada waktu itu diberikan tugas PNS, tetapi saya mengerjakan ya sendirian, kemudian dengan rentan waktu yang beberapa hari menyita waktu ya. Jadi
menurut saya itu ya tidak adil sih pada waktu itu ya. Harusnya kan ini dikerjakan oleh PNS. Kenapa yang urusan yang misalkan yang susah-susah, yang perlu waktu, pemikiran, kemudian menyita waktu itu selalu diberikan pada kita yang honorer ya. Rata-rata tiap sekolah seperti itu. Kalau yang dirasa senior PNS ya di sekolah itu tidak mampu, itu biasanya suka nyuruh ke honorer ya, seperti itu mungkin. Baik. Sudah berapa kali Ibu mendaftar menjadi pegawai PNS? Mungkin bisa diceritakan dari awal. Kalau pertama kalinya itu ya pada waktu saya lulus D2, berarti ya D2 waktu itu masih D2 sih bisa. Pada waktu itu saya ikut CPNS itu di Ciamis, kemudian di Tasik, Kota Tasik, di Cipasung, di Tasik Kabupaten Tasik ya, kemudian di Ciamis lagi, kemudian di Serang, terakhir di Ciamis 6 ya. Terus yang 7 kali yang saya lulus P3K itu di Ciamis baru, alhamdulillah ya. Mungkin perjalanannya lumayan lama ya untuk testing, mengikuti testing CPNS dan sebagainya. Gagal ya, baru rezekinya itu ya P3K tahun ini ya. Baik. Nah, dari setiap rangkaian tes yang sudah dijalani dan disebutkan tadi oleh Ibu, mengapa Ibu selalu mengalami kegagalan dalam setiap mengikuti tes penerimaan PNS atau P3K? Pada waktu itu mungkin karena persiapannya ya Mas ya. Persiapan saya dirasa pada waktu itu kurang matang ya, terutama pada bidang FTIU atau apa ya yang ada matematikanya. Jujur saya itu kurang mahir ya kalau dari segi logika matematika yang seperti itu. Jadi kebanyakan sih gugurnya di sana di FTIU atau apa ya, bukan TU sih, yang matematika yang seperti itu, pokoknya yang soal-soal yang seperti itu saya banyakannya itu yang kurangnya dari sana. Tapi kalau dari segi kemampuan pedagogik dan seperti itu ya lumayan ini sih. Sejarah kayak gitu-gitu ya saya lumayan suka, nilainya itu tinggi ya. Cuman ya itu kekurangan saya itu di matematika ya Allah, itu sudah ya iya. Suka terkecoh kadang kita dengan soal yang dirasa saya sih ya dari itu. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh sekolah Ibu dalam memberikan solusi terhadap guru-guru yang masih berstatus sebagai guru honorer? Untuk sekolah saya kalau ada sih ya Mas ya. Sekarang kan ada semacam penilaian ya, ketiga kan saya dibuka kembali ya, kemudian dari mulai dapodik dan sebagainya itu ya dicoba disinkronkan ya. Kemudian kita juga ya kebetulan yang sekarang ya ada perekrutan P3K ya. Dari segi sekolah ya mungkin ikut membantu ya, baik itu dari administrasinya, kemudian dari dapodik dan sebagainya itu disinkronkan lebih baik lagi ya Mas ya, supaya pada saat mengadakan perekrutan P3K yang honorer di sekolah kami itu tidak merasa dirugikan ya. Jadi semacam tertib administrasi mungkin seperti itu salah satunya, sekolah ikut menunjang dalam perekrutan P3K pada saat ini. Jadi sudah disiapkan ya berbagai berkasnya oleh sekolah seperti itu. Kemudian apakah Ibu setuju jika guru honorer dihapus, kemudian guru honorer yang telah mengabdi lama diangkat menjadi pegawai tetap? Ya, kalau untuk penghapusan sih ya, saya setuju dengan perekrutan guru honorer dulu terlebih dahulu yang lama-lama ya seperti itu. Tapi karena kebutuhan guru itu kan tiap tahun kurang ya seperti itu. Jadi guru honorer juga dirasa saya ya masih diperlukan ya. Cuman yang saya setujui itu ya, saya dengan pemerintah itu, jadi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah tersebut lebih diprioritaskan. Itu mungkin salah satu alternatifnya ya. Cuman untuk penghapusan guru honorer nanti ke depannya, karena berhubung kebutuhan guru di tiap sekolah itu tiap tahun itu ada yang pensiun dan sebagainya, jadi
dihapuskan itu ya tidak lah, kalau bisa jangan gitu maksudnya gitu. Kasihan kan yang guru mahasiswa-mahasiswa yang di jurusan PGSD dan sebagainya atau di jurusan pendidikan lainnya itu nanti mereka mau apa gitu maksudnya ya, kalau misalkan tidak ada tidak ada adanya kebijakan pemerintah yang menghapusan honorer itu ya saya tidak setuju ya. Tapi kalau untuk perekrutan P3K ataupun CPNS dari guru honorer yang sudah lama saya setuju sekali. Jadi ya kalau bisa guru honorer itu masih tetap ada, mungkin lebih dibatasi aja ya, ya lebih selektif. Ya dibatasi, lebih selektif, kemudian lebih ke kesejahteraan itu lebih diutamakan ya. Mungkin itu salah satu hal yang harus dibenahi ya di dunia pendidikan kita. Baik. Kemudian bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap nasib dari para guru honorer termasuk Ibu? Mungkin bisa diceritakan dari awal Ibu menjadi seorang guru honorer sampai terakhir Ibu. Ya. Kalau kebijakannya sih pada waktu dulu kan saya masih guru honorer ya, 2005 seperti itu, masih pada pemerintahan SBY ya. Pada waktu itu masih adalah sedikit lebih ke cenderung memihak pada guru honorer ya. Pada waktu itu tunjangan-tunjangan, kemudian ada fasilitas-fasilitas pokoknya yang menunjang tentang guru honorer itu lebih gampang ya Mas, lebih gampang. Kemudian guru honorer juga lebih diperhatikan dengan baik. Kalau pemerintahan yang sekarang itu lebih cenderung ke kan tidak ada CPNS, jadi istilahnya P3K ya kalau sekarangnya kontrak. Jadi seolah-olah kayak yang dipakai nanti kalau misalkan kepake dilanjutkan, kalau nggak kepake sudah di-cut ya. Jadi seolah-olah sih itu merugikan sekali ya. Cuman ya apa boleh buat, itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini ya, seperti itu ya, kita jalani, kita ikuti selama mudah-mudahan sih kalau ada pengangkatan jadi tetap ya dari nilai P3K itu, jadi kalau bisa sih jadi guru guru tetap ya, tetap tidak ada sistem kontrak ya. Itu mungkin salah satu kebijakan-kebijakan yang terdahulu dan sekarang itu ya seperti itu. Baik. Kemudian apakah kebijakan tersebut dirasa masih jauh dari kata layak atau bagaimana dari kedua pemerintahan tadi? Kalau layak tidak layaknya ya setengah-setengah ya Mas ya. Layaknya mungkin kalau yang pemerintahan dulu kan itu ada CPNS. CPNS itu kan istilahnya itu ya ada kayak pensiun ya, bisa juga kan. Tapi sekarang yang pemerintahan sekarang itu kan kalau misalkan P3 kan tidak ada pensiun seperti itu. Cuman dari segi gaji pokok dan sebagainya itu hampir rata-rata itu setara dengan PNS ya, PNS golongan berapa gitu ya. Jadi besaran honor yang sekarang besaran gaji yang sekarang ya dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Cuman ya itu kekurangannya itu ya tidak ada pensiun, kemudian ada naik pangkat dan sebagainya seperti itu. Jadi ya 50-50 lah. Jadi ada plus minusnya ya. Tiap kebijakan dari pemerintah itu ada plus minusnya. Baik. Nah, bagaimana peran serta pemerintah daerah terkait dalam menyikapi nasib guru honorer tersebut? Jadi bisa diceritakan. Peran sertanya yang setelah saya alami ya pada waktu menghonor ya Jeffrey itu ya, diantaranya itu ya ikut peran serta ya ikut memfasilitasi. Kemudian ada peran serta pemerintah daerah juga, di mana pemerintah daerah melaporkan informasi kurang yang di lapangan ya, kurang guru yang kurang di lapangan. Itu merupakan salah satu salah satu kebijakan pemerintah ya daerah yang nantinya itu menunjang kepada nasib kami guru honorer ya. Ada peran serta pemerintah sendiri ya, di mana pemerintah daerah itu ikut serta melaporkan, kemudian memfasilitasi guru honorer untuk pengangkatan ya, seperti itu. Jadi ada peran sertanya sih. Baik. Kemudian bagaimana peran dari sekolah, khususnya kepala sekolah, terhadap nasib dari guru honorer? Peran kepala sekolah dirasa saya pada waktu itu kemudian sampai sekarang ya Mas ya, itu jadi menunjang sekali ya, di mana kepala sekolah banyak memberikan support, bantuan, kemudian memberikan
suatu kebijakan, kemudian ada salah satu aspek dari kepala sekolah yang bisa menunjang terhadap kesejahteraan guru honorer ya, yaitu baik itu dari segi pengangkatan dan sebagainya itu ya. Jadi kepala sekolah banyak membantu ya. Baik, kemudian apakah peran tersebut sudah memberikan angin segar terhadap para guru honorer yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari kepala sekolah? Menurut saya itu ya cukup juga sih ada angin segar ya. Salah satu pihak mungkin ada yang dirugikan dan ada yang tidak dirugikan ya. Jadi 50-50 ya, ada plus minusnya juga ya. Tadi kata Mas kan ada plus minusnya. Jadi bagi pemerintah kebijakan dari pemerintah daerah, pusat dan sebagainya itu dirasa itu ya ada kabar yang positif negatifnya ya, seperti itu. Kalau yang positifnya ya mungkin ada kesempatan bagi guru-guru honorer untuk bisa diangkat meskipun jadi P3K ya, setidaknya ya Ada kepastian. itu ya ada kepastian baik itu pendapatan maupun kesejahteraan dan sebagainya ya. Kalau minusnya ya mungkin ya seperti itu. Jadi pemerintah sekarang itu seolah-olah ada kesenjangan juga sih Mas, P3K dan PNS ya, dari segi seperti P3K kan kontrak ya, seolah-olah jadi misalkan sudah tidak terpakai, kalau sudah tidak dipakai itu ya sudah gitu, maksudnya seperti itu. Beda dengan PNS kan, meskipun dari segi nominal gajinya itu lebih sedikit ya, beda lah sama guru yang P3K ya. Tapi kesenjangan adalah seperti itu. Baik. Karena Ibu telah melewati berbagai macam kebijakan serta pergantian kepala pemerintahan mau kepala daerah, menurut Ibu kebijakan manakah yang dirasa oleh Ibu memberikan angin segar kepada nasib para guru honorer dari pemimpin kepala pemerintahan, kepala daerah dan memangku kebijakan lainnya seperti itu? Kalau yang dirasa pada waktu itu, yang karena saya yang pada waktu honor banyak diberikan kemudahan, kemudian tunjangan dan sebagainya itu ya, kemudian itu ya pada saat pemerintahan SBY ya di sana dimana banyak sekali tunjangan, kemudian yang ikut memberikan kontribusinya lah kepada guru honorer ya pada waktu itu. Saya rasa pemerintahan dulu ya yang 2005 ya seperti itu ya cukup membantu lah. Apakah kebijakan tersebut sangat pro terhadap guru honorer ataukah hanya angin belakang saja? Jadi ada implementasi nyatanya tidak? Kalau implementasi nyatanya sih ada ya. Jadi cukup memberikan angin segar ya kepada guru-guru honorer pada saat sekarang ini maupun waktu itu ya. Jadi cuman hanya beda-beda semacam kebijakan yang diambilnya itu ya beda-beda plus minusnya seperti itu. Baik Ibu ya. Mungkin cukup saja pertanyaan wawancara pada hari ini. Ya. Terima kasih Ibu karena telah membantu saya. Iya, sama-sama Mas. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada salah-salah ya dalam menjelaskan, mungkin kurang paham atau sebagainya ya sama-sama. Baik, jadi ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya juga meminta maaf Ibu ya apabila ada perkataan saya yang tidak nyaman di hati Ibu, mohon dimaafkan ya Ibu ya, karena kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Iya sama Mas, saya juga baru pertama kali kan wawancara seperti ini ya, jadi banyak sekali gangguan dan sebagainya ya, mohon maaf ya. Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.